Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhammad Hakim. Melalui video ini, saya akan berusaha sedikit menjabarkan mengenai rasionalisme, mengenai sejarah, perkembangan, dan juga beberapa tokoh rasionalisme. Yang pertama, sejarah rasionalisme. Berbicara mengenai rasionalisme, maka tak akan luput dari sebuah tonggak sejarah keilmuan yang disebut dengan Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis, Renaissance yang berarti kelahiran kembali atau rebirth, yang mengacu pada berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa panjang abad ke-15 sampai 16 Masehi. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikungkung oleh gereja. Kebebasan berpikir sangat dibatasi dan kemudian berdampak pada sulitnya perkembangan sains. Demikian halnya dengan perkembangan filsafat yang tidak mengalami perkembangan berarti. Oleh karenanya, orang-orang pada abad pertengahan mulai mencari sebuah jalan lain. Kemudian dalam perenungannya ini, orang-orang ini teringat akan suatu masa di mana peradaban begitu maju, begitu bebas, yakni pada masa Yunani kuno. Pada masa inilah kemajuan kemanusiaan terjadi begitu pesat. Pemikiran yang tidak dikungkung kemudian mengakibatkan peradaban yang bebas dan maju. Sains berkembang pesat. Kondisi inilah yang kemudian dikehendaki oleh manusia-manusia abad pertengahan. Rasionalisme lahir sebagai sebuah reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Kemunculannya menandai perubahan dalam sejarah filsafat. Karena aliran yang dibawa Descartes ini adalah cikal bakal dari zaman modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Rasionalisme sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni ratio, yang merupakan turunan dari kata ratio, bahasa Latin yang berarti akal. Orang-orang rasional berpendapat bahwasanya sumber pengetahuan manusia adalah akal dari manusia itu sendiri. Sedangkan pengalaman hanyalah pelengkap akal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Descartes, akal budi manusia merupakan sumber pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Rasionalisme tidak mengingkari fungsi indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan stimulus yang membuat akal dapat bekerja. Tetapi sampainya manusia pada sebuah kebenaran adalah dengan menggunakan akal. Indera menurut rasionalis adalah bahan yang belum jelas dan kacau, yang kemudian dipertimbangkan dan disempurnakan oleh akal dalam pengalaman berpikir. Akal kemudian mengaturnya hingga terbentuklah sebuah kebenaran. Perkembangan rasionalisme. Pada mulanya, rasionalisme Yunani berkembang di tangan Socrates dan Plato. Kemudian mengalami puncak kejayaan ketika Aristoteles berusaha menangkis serangan pemikiran aliran Sophistoian yang menyebarkan pandangan bahwa suatu perkara itu dianggap baik bila manusia mengira itu adalah baik. Dengan kata lain, manusia adalah kayu pengukur dari segala perkara. Hasil dari pengaruh tersebut, Aristoteles telah memperkenalkan rasionalisme dengan menyusun kaidah ilmu logika secara sistematik dalam karyanya yang terkenal yaitu Organon. Rasionalisme kemudian dibangkitkan kembali oleh Descartes yang di kemudian hari dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern. Kata Bapak menurut Plato pantas disematkan kepada Descartes karena dialah orang pertama pada zaman modern yang membangun filsafat berdasarkan atas keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan akliah. Dia pula orang pertama di akhir abad pertengahan yang menyusun argumentasi yang kuat dan tegas yang menyimpulkan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, ayat suci, maupun yang lainnya. Perkembangan rasionalisme selanjutnya berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada masa ini, hal yang khusus bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan rasio secara eksklusif untuk menemukan kebenaran. Terbukti penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia, bahkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang sangat besar.
Orang-orang terbelajar makin percaya bahwa akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup di dunia. Hal ini terbukti dengan adanya pandangan baru terhadap dunia yang diungkapkan oleh Newton, yang menurutnya fisika itu terdiri dari bagian-bagian kecil atau atom yang berhubungan satu sama lain berdasarkan hukum sebab akibat. Kemudian tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama, René Descartes. Descartes dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1596 di La Haye, sekarang disebut La Haye Descartes, Provinsi Turin, dan meninggal pada 11 Februari 1950. Pemikirannya yang terkenal adalah untuk memperoleh sebuah kebenaran pengetahuan, ia memulai dengan meragukan atau menyaksikan segala sesuatu. Ia pada akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan, karena saya ragu, maka saya berpikir. Karena saya berpikir, maka saya ada. Karena saya ada, maka Tuhan ada dan orang lain pun ada. Pemikirannya kemudian membuat sebuah perubahan besar di Eropa. Karena pendapatnya yang revolusioner ini mentahkan semua doktrin yang bercokol kuat di Eropa, yakni kebenaran berdasarkan gereja dan pejabat. Kemudian yang kedua, baru Spinoza. Spinoza lahir pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677. Nama aslinya adalah Baruch Spinoza. Spinoza pun banyak dipengaruhi oleh Descartes dalam pemikiran sosial dan intelektual pada zamannya. Seperti Descartes, ia juga ingin menemukan pegangan yang pasti. Bila Descartes punya carte cogito, maka Spinoza menemukan konsep substansi. Menurut Spinoza, pikiran mustahil tanpa konsep substansi, dan mendefinisikan sebagai sesuatu yang ada pada dirinya sendiri, dipahami melalui dirinya sendiri. Spinoza memahami substansi sebagai suatu kenyataan yang mandiri, tapi juga terisolasi dari kenyataan-kenyataan lain. Substansi tidak berrelasi dengan sesuatu yang lain dan tidak dihasilkan atau disebabkan oleh sesuatu yang lain. Spinoza tidak sepaham dengan Descartes yang berpendapat bahwa ada tiga substansi yang saling berkaitan. Pendapat ini tidak koheren dengan definisi substansi. Spinoza berpendapat bahwa ada satu dan hanya satu substansi, yakni Allah. Hakikat dari substansi ini adalah segala sesuatu tampak individual. Pemikiran Spinoza yang terkenal adalah ajaran mengenai substansi tunggal Allah atau alam. Hal ini dikatakan karena baginya Tuhan dan alam adalah satu. Dan Tuhan juga merupakan bentuk dari seluruh alam jasmaniah. Yang ketiga, Leibniz. Lahir di Jerman, nama lengkapnya Gottfried Wilhelm von Leibniz. Lahir pada 1 Juli 1646 dan meninggal pada 14 November 1716. Pemikirannya yang terkenal adalah monadologi. Dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini, yang disebutnya sebagai monad. Monad satu unik. Secara singkat, sistem Leibniz ini dijelaskan dalam 5 tesisnya, yaitu alam semesta penuhnya rasional, setiap bagian dari elementer alam semesta berdiri sendiri, ada harmoni yang dikehendaki Allah antara segala hal di dalam alam semesta ini. Dunia ini secara kuantitatif dan kualitatif tidak terbatas. Alam dapat dijelaskan secara mekanis penuhnya. Monad ini semacam termin yang membayangkan kesempurnaan yang satu itu dengan caranya sendiri. Tiap-tiap pencerminan yang terbatas ini mengandung kemungkinan tidak terbatas, karena semua seluruhnya dapat diperkaya dan dipengandaikan oleh sesuatu dari sesuatu yang mendahulunya. Dalam menyampaikan ini, tujuan yang terakhir yaitu menuju yang tak terbatas sesungguhnya. Tuhan itu transenden, artinya Tuhan di luar makhluk. Tuhan merupakan dasar segala rentetan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.